Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nomi Fitri. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, PPG dalam jabatan gelombang 3. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ranam Susir, bidang studi matematika, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bukannya pada hari ini? Jadi untuk menilai pelajaran ini, saya dulu. Ya. Belum pelajaran mulai kita mulai. Berjalan sesuai dengan yang dilakukan. Apakah yang ada kali ini? Ya, jadi berapa hari kalian dilakukan? Baru sekarang mari sama-sama bisa doakan Liza ya. Semoga Liza besok bisa seperti biasa dan bisa untuk mengikuti dalam seperti biasanya. Untuk hari ini, materi kita hari ini yaitu tentang
banyak terjadi peristiwa untuk memasangkan dan paus tadi. Sampai sini paham? Oke. Nah, jadi tentang aturan penyampaian tujuan belajar yang kita capai yang pertama itu melalui kelompok nanti akan menemukan kaidah-kaidah itu yaitu pendahan dapat kalian. Terus yang kedua melalui kelompok juga ada analisis kaidah pendahan aturan penjumlahan dapat kalian. Terus yang ketiga melalui diskusi kelompok juga ada menyelesaikan aturan pendahan dapat kalian. Jadi ada tiga pelajaran kita capai. Itu tujuan kalian mencapai itu ada pada Ya. untuk teman-teman aja kan sudah ini melalui Facebook. Sudah baca semuanya. Untuk bagian pokok berapa jadi tidak ada untuk kelompok ini semuanya lagi berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, silakan kita duduk berkelompok. Nah, perhatikan dulu ke depan. Untuk masalah yang akan kalian selesaikan nanti di dalam LKPD. Di dalam LKPD itu ada dua masalah yang akan kalian selesaikan, yaitu berdasarkan materi kita hari ini. Yaitu tadi apa materi kita? Aturan penjumlahan dapat kalian. Jadi nanti kalian bisa sebagai pedoman boleh menggunakan bahan ajar dan buku paket. Jadi masalah yang pertama yaitu selfie dan buka cabang warteg yang ketiga di daerah Tirta Raja. Warteg yang dikelola selfie buka mulai pukul 8 sampai pukul 17. Jadi nampak dari pun ini ada beberapa penjajahan kan yang akan menu yang akan dihidangkannya. Nampak? Yang belakang nampak? Nampak. Jadi nanti di sini kalian akan bisa menentukan berapa banyak pilihan menu yang harus dibeli terlebih agar mendapatkan kerupuk gratis. Jadi nanti berdiskusilah bersama teman kelompok dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD. Jadi sebelum menyelesaikan masalah dalam LKPD, kalian perhatikan dulu petunjuk dalam LKPD. Nanti lupa. Nah, perhatikan dulu. Yang pertama kalian buat dulu nama kelompok. Setelah itu perhatikan petunjuknya agar nanti dalam membuatnya atau dalam menyelesaikannya tidak salah nanti. Yang pertama itu tulis nama kelompok. Yang kedua nanti kalau ada yang tidak jelas atau kurang paham boleh tanya sama ibu. Yang ketiga itu lakukan langkah-langkah kerja sesuai dengan perintah yang terdapat dalam LKPD tersebut. Yang keempat itu mendiskusikan pertanyaan yang ada dalam LKPD. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, silakan anak-anak amati masalah itu terlebih dahulu dengan teman kelompok. Jadi ibu harapkan nanti kita waktu kita pakai itu sekitar 40 menit untuk belajar kelompok. Setelah selesai semuanya belajar kelompok, sudah selesai semuanya mengerjakannya dan menuliskan dalam LKPD, berarti nanti akan tampil berapa kelompok ke depan. Nah, silakan kalian amati dulu masalahnya. Selesaikan berdasarkan langkah-langkah yang dibuat atau langkah-langkah yang ada. Nah, silakan yang bagi yang hampir selesai perhatikan lagi LKPD-nya.
Diperiksa lagi. Perhatikan lagi langkah-langkah yang akan kalian tampilkan nanti. Nama kelompok jangan lupa. Nanti pas kumpulkan lupa nama kelompok. Nah, nanti untuk semua kelompok sudah selesai. Sudah diperhatikan semuanya, udah lengkap KKPD-nya. Dengan satu kelompok tadi ada 2 KKPD. Sudah diselesaikan kedua-duanya. Ya. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal ya presentasikan ke depan. Karena kebetulan kita ada 2, berarti nanti kelompok yang akan tampil ada 2 kelompok. Kelompok 1 bersedia dulu maju ke depan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Aku harap Anda semua memperhatikan ya. Jadi nanti kelas teman menyampaikan, kalian perhatikan atau nanti kurang mengerti apa yang disampaikannya boleh ditanya kepada kelompok yang berprestasikan depan. Ya, silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Saya ingin mengintroduksi sebagai moderator. Saya Iva Putri Denila. Saya Rifda Rohmadani. Saya Aisyah Juri. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai masalah pandemi. Yang pertama adalah ayo memahami masalah yang akan diberikan oleh penjelasan yang pertama yaitu ayo memahami masalah. Jadi yang pertama banyak nasi ada berjumlah 2, banyak sayuran berjumlah 4, banyak lauk berjumlah 5, banyak minuman berjumlah 2. Jadi pembeli hanya bisa membeli nasi, minuman, dan salah satu dari sayur ataupun lauk. Ya, yang menjadi pokok permasalahan atau yang ditanyakan pada penyelesaian ini yaitu berapa banyak pilihan menu yang harus dibeli, yang harus dibeli pembeli agar mendapatkan produk gratis. Baik, selanjutnya ayo menyusun strategi atau rencana penyelesaian dengan diketahui permasalahan yang akan dibacakan oleh Aisyah. Misalkannya yaitu nasi yaitu N1, lalu sayur kita misalkan N2, lalu lauk kita misalkan N3, dan minuman kita misalkan N4. Yang terakhir adalah penyelesaian dari masalah yang akan dibacakan oleh. Baik, cara penyelesaiannya itu kejadian memilih menu tersebut secara bersamaan sehingga dapat menggunakan aturan perkalian dan penjumlahan. Banyak pilihan membeli menu makan siang terdiri dari nasi, minuman, dan sayur yaitu yang mana sama-sama kita ketahui kalau nasi dipisahkan N1, minuman dipisahkan N4, dan sayur dipisahkan N2. Karena banyaknya nasi ada 2, banyaknya minuman ada 2, dan banyak sayur ada 4, maka dikali 2 kali 2 dikali 4, maka hasilnya yaitu adalah 16 pilihan. Banyak pilihan pembeli membeli menu makan siang yang terdiri dari nasi, minuman, dan lauk yaitu nasi dimisalkan N1, minuman dimisalkan N4, dan lauk dimisalkan N3, maka yaitu 2 dikali 5 dikali 2, maka hasilnya 20 pilihan. Banyak pilihan pembeli membeli menu makan siang yang terdiri dari nasi, minum, dan salah satu sayur atau lauk adalah 16 tambah 20 sama dengan 36 pilihan.
Bagaimana? Ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham dengan jawaban yang disampaikan kelompok 1? Silakan kelompok 3. Terima kasih. Kami akan segera menjawab. Pak, kalau digabung keduanya antara tidak yang pertama kan? Kedua itu dijumlah. Silakan kelompok 1. Dan kelompok lain kalau bisa membantu menjawab juga boleh ya. Membantu temannya. Jadi sekarang di sini kan kita berdiskusi, jadi boleh membantu teman yang di depan. Silakan. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi kan saya bertanya, kenapa di bagian awal yaitu dari nominasi minuman sayur, terus nasi minuman dan lauk itu menggunakan cara pembagian, sedangkan di atas menggunakan cara pembagian. Ya. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami sebentar tadi, bahwasanya yang pertama menggunakan cara pembagian karena di sini kan terdapat banyak pilihan. Yang mana nasi ada 2 pilihan, sayur ada 4 pilihan, lauk ada 5 pilihan, dan minuman ada 2 pilihan. Sedangkan di sini lagi sayur atau lauknya dipisah. Jadi ada pembeli yang membeli sayur dan ada yang membeli lauk. Jadi kemungkinan pembeli itu akan memesan menu yang berbeda, misalnya nasi putih, sayur asam, dan air putih. Bisa juga nasi putih dicampur dengan capcay dan coklat. Jadi otomatis kita tidak tahu kemungkinan apa yang akan dibeli oleh pembeli. Jadi kalau digabung maka dengan cara perkalian. Sedangkan kenapa yang terakhir ini menggunakan cara pembagian? Karena setelah didapatkan banyak pilihan, yang kita harus menggabungkan dan maka menggunakan cara Bagaimana? Jadi tadi kan kita belum tahu pembeli itu akan beli apa kan? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada lagi? Cukup? Pas? Pas. Nah, jadi tadi supaya pembeli mendapatkan kerupuk gratis, berapa pilihan tadi? Jadi ada 6 pilihan cara yang digunakan agar mendapatkan kerupuk gratis. Jadi di situ kita gunakan pertama itu aturan perkalian, yang kedua aturan penjumlahan sesuai dengan materi kita sekarang. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, karena teman-teman sudah mengerti, maka kami akhiri presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 1 mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami dari kelompok 2, saya Saputra sebagai moderator dan teman saya. Baiklah, yang pertama yaitu istilah kelompok ini. Dalam satu operasi Densus 88 terjadi penggeledahan rumah yang diduga milik teroris. Di dalam rumah tersebut ditemukan suatu berangkas yang diduga menyimpan bahan-bahan peledak yang harus diamankan.
Berangkas tersebut mempunyai kode kunci yang terdiri dari 4 digit. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa dari 10 angka yang tersedia ternyata angka-angka yang sering digunakan yaitu 3, 5, 6, dan 8. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mencoba satu kode yaitu 2 detik. Jika bom tersebut akan meledak dalam 2 menit, berhasilkah anggota tim tersebut menjinakkan bom? Oke lah, untuk apa saja informasi yang ada dalam pembahasan itu akan dibacakan oleh Aikal. Baik, masalah sama ketahui kode kunci terdiri dari 4 digit dan digit yang sering muncul adalah 3, 5, 6, dan 8. Satu kode untuk 2 detik. Maka waktu yang tersedia 2 menit dan 120 detik. Baiklah, strategi dan cara penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Bunda. Baik, untuk strategi apa yang akan kita gunakan? Jadi strategi yang bisa kita gunakan yaitu aturan persamaan. Dengan cara yaitu diketahui pada soal bahwa untuk membuka perangkat tersebut kita harus menentukan kode kunci yang berisinya 4 digit. Jadi yang 4 faktorial kita tahu bahwa 4 faktorial tersebut adalah 3 kali 2 dan 5. Jadi 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Maka 4 ini kita bisa mengungkapkan bahwa terdapat 24 cara untuk membuka perangkat yang tersebut. Sehingga kita diketahui juga pada soal bahwa untuk satu cara atau satu kode itu membutuhkan 2 detik. Jadi 24 kode ini dikali-kalikan dengan 2 detik maka membutuhkan waktu 48 detik. Jadi untuk membuka perangkat membutuhkan 48 detik. Nah, jika waktu yang ada untuk membuka perangkat itu cenderung meledak itu sebanyak 2 menit. Kita tahu bahwa 2 menit itu adalah 120 detik. Maka 120 detik dikurang 48 detik menghasilkan 72 detik. Maka diketahui dari yang kita cari awalnya itu 48 detik. Yang awal yang ada itu 120 dikurang dengan waktu yang digunakan menghasilkan 72 detik tersisa. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa anggota tim membuka perangkat adalah dengan cara yang berhasil dan menyisakan waktu sebanyak. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang kalian kerjakan berdasarkan hasil tema-tema yang ditampilkan tadi sama semua jawabannya? Sama. Yang pertama yaitu tadi soalnya tentang menentukan berapa banyak pilihan menu yang harus dipilih. Terus yang kedua masalahnya itu menentukan apakah tim Versus berhasil atau tidak dalam menjinakkan bom. Nah, jadi semua permasalahan sudah terjawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada masalah? Oke, berarti setelah ini kita bisa kuis? Bisa. Kalau sudah, kalian kumpulkan CPD dulu. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk diuji pemahaman Anda tentang materi yang sudah kita jalani. Masih semangat untuk kuisnya? Ada yang ngantuk? Nah, silakan kalian buat nama. Yang pertama, dapatkah anak-anak menentukan buku yang sejenis saling berdampingan?
3. Bagaimana, belum siap? Sudah. 4. Silakan yang sudah siap dikumpulkan. 5. Sudah. 6. 7. Sudah. 8. Tidak. Nah, oke semuanya. Nah, jadi untuk hari ini tentang aturan penjumlahan daftar kalian, apa yang bisa kita simpulkan? Ya? Aturan penjumlahan kalian pada pelajaran gunakan untuk mempermudah mencari solusi atau pemahaman dari satu masalah. Iya. Bagus. Ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kejadian. Yang kedua, kalau untuk penjumlahan juga seperti itu, berarti untuk kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga sampai kejadian berikutnya. Jadi kalau untuk penjumlahan, kejadiannya dia itu saling lepas namanya. Nah, yang kedua itu untuk perkalian, yaitu seperti kejadian pertama, kejadian kedua sampai kejadian selanjutnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah? Ya. Baiklah, bagaimana perasaannya hari ini? Untuk pembelajarannya ada kesulitan? Tidak? Ada kendala? Tidak. Senang belajar hari ini? Jadi pembelajaran kita berikutnya yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Jadi tolong Anda baca di rumah ya materinya untuk hari berikutnya. Untuk PR buka buku halaman 169. Itu yang Anda kerjakan itu latihan 1 nomor 1 sampai nomor 5. Kalian kumpulkan sebelum ibu masuk lokal, berarti